Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Klana Yuda mempersembahkan cerita serial Gatra Bumi episode kedua. Selamat mendengarkan. Demikianlah sesampainya di sungai yang ditujunya, di bawah temaram cahaya rembulan yang hampir bulat, Gatra Bumi segera saja menuju tempat periritan yang telah dibuka pintu masuk airnya tadi sore, dan juga ditaruhnya sepotong telasi sebagai umpan untuk ikan-ikan yang akan dijebaknya. Alangkah gembira hatinya ketika air di dalam periritan itu bergolak-golak dengan kerasnya, yang menandakan bahwa banyak sekali ikan yang telah masuk di dalam periritannya. Hahaha. Kakang Gagah Putih pasti akan menyesal karena tidak mau menemaniku malam ini, berkata Gatra Bumi yang dengan cekatan telah memasang kepis, kemudian membuka penutup keluar air dengan cangkul serta mengiring ikan-ikan yang terjebak di dalamnya dengan kedua kakinya. Ikan-ikan itu antara lain adalah belut dan ketan-ketan berlomba-lomba keluar melalui pintu keluar air dan masuk ke dalam kepis tanpa bisa keluar lagi. Senyum puas tersinggung di bibir Gatra Bumi dan sebuah rencana-rencana untuk bikin sambal kemangi esok harinya. Gatra Bumi kemudian menyelesaikan pekerjaannya dengan menambah lagi pintu keluar air dan menarik kepis penuh ikan ke pinggir sungai. Kemudian ia membuka bajunya dan disangkutkan di atas gagang pacul, dan mulailah dirinya bermain-main dengan air, tepian pasir dan juga batu-batu yang banyak berserakan di sungai itu. Cerita tentang Ki Rangga Agung Sedayu yang mulai belajar ulah kanuragan dengan cara melompat-lompat di atas bebatuan sehingga memiliki kuda-kuda yang sangat kuat dan lincah. Hal ini bukan hanya cerita omong kosong, namun telah ditunjukkan oleh Gagah Putih bagaimana latihan itu dilakukannya. Perandang tanding bukan hanya masalah berkelahi, tendang menendang, banting membanting, pukul memukul, piting mempiting, namun juga bicara tentang daya tahan tubuh, panjang napas, dan keseimbangan. Dan hal yang paling bagus untuk melatih semua itu, kau harus memiliki kemampuan berlompat-lompatan di atas batu yang licin dengan baik, berkata Gagah Putih. Mendengar dan melihat sendiri keterangan Gagah Putih yang mampu berlompatan dengan lincahnya di atas patok-patok bambu dan juga patok gelugu dalam sanggar kanuran, dirinya menjadi begitu bersemangat. Tahapan-tahapan latihan ulah kanuran itu harus dilaluinya dengan ketekunan dan kesungguhan. Sebelum berlatih di atas patok-patok bambu dan juga patok-patok gelugu, dirinya harus terlebih dahulu berlatih di atas batu-batu yang licin di sungai yang memiliki pijakan yang lebih besar. Sambil membuka sikap gerak, pikirannya disatukan dan napasnya diatur sedemikian rupa. Lalu Gatra Bumi melompat dari satu batu ke batu yang lain. Anak ini memiliki dasar tulang yang sangat bagus, Kiai, bisik Ki Rangga Agung Sedayu kepada Kiai Jayaraga. Apa Ki Rangga berniat untuk memasukkannya ke dalam lingkungan perguruan orang berjambul? Tanya Kiai Jayaraga lirih. Sepertinya, Kiai, anak itu sudah lama ngenger di tempatku, dan selama ini dari semua sikap dan watak pribadinya sepertinya juga tidak ada yang aneh, terang Ki Rangga Agung Sedayu sambil memberi syarat agar mereka segera pergi dari tempat itu. Seperti kedatangan mereka yang sama sekali tidak diketahui oleh Gagah Putih, kepergian Ki Rangga Agung Sedayu dan Ki Jayaraga tidak menimbulkan bunyi sedikit pun. Tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan. Suara tepukan itu telah mengagetkan Gatra Bumi sehingga
Gatra Bumi pun terkejut dan bersumpah serapah dalam hatinya. Gagah Putih yang mendengarnya menjadi tertawa terbahak-bahak. Dan ia pun segera turun dari pohon mangga yang tumbuh di sungai itu. Kau memang hebat, Gatra Bumi. Namun kau harus lebih tenang dalam menjaga keseimbanganmu, berkata Gagah Putih lanjutnya. Kakang itu mengagetkan aku saja. Untung saja aku orangnya baik hati dan tidak sombong, berkata Gatra Bumi dengan nada yang masih jengkel. Apa hubungannya baik hati dengan sombong itu, Gatra Bumi? Timpa Gagah Putih yang menjadi geli. Ini pasti Gatra Bumi kumat lagi batinnya. Hubungannya, kalau aku tidak baik hati dan juga sombong, Kakang tentunya akan melihat aku sudah berterbangan ke sana dan kemari, jawab Gatra Bumi sebenarnya sambil tetap bersungut-sungut. Kembali Gatra Bumi bersungut-sungut ketika Gagah Putih tertawa sambil berkata, ada-ada saja kau ini. Ayo kita mulai lagi, Gatra Bumi, lanjut Gagah Putih. Malam pun semakin dingin, udara pun semakin dingin pula. Namun keduanya masih berlatih di tempat itu dengan gesitnya. Demikianlah serial Gatra Bumi, dan nantikan episode selanjutnya. Yang berkenan subscribe dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.